Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya ucapkan selamat beribadah kembali di Gereja Isa Masih Menteng Pulo pada hari Minggu 5 Juli 2020 melalui ibadah online. Kita siap untuk memuji Tuhan, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita siap untuk menjadi pelaku firman. Kita naikkan suatu pujian indah. Haleluya. Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya
Engkau tetap Allah. Dalam hidupku tiada yang lain selain Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan kami siap menjadi pelaku firman. Amin. Haleluya. Ya, salam, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tetap ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dan hari ini kita akan dengar kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 2 sampai yang ke-7. Dengan tema jaminan penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan ayat itu. Allah adalah satu-satunya penebus. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan menghanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ketujuh, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudaraku yang kekasih, tema yang diberikan kepada kita ini luar biasa, jaminan penyertaan Tuhan. Kalau kita merenungkan ayat ini satu hal yang sangat luar biasa, ya. Siapa kita? Lalu ada yang rela menjamin hidup kita, menebus, membayar, dan bebas dari kesulitan. Semua orang akan berbahagia kalau kita dalam kesulitan lalu ada yang menjamin, membuat kita lepas dari kesulitan, dan juga kita mengalami kemerdekaan di dalamnya. Tentunya ada alasan. Kalau kita lihat ayat ini, jelas Tuhan juga punya alasan. Yang pertama kita lihat, aku yang membentuk, menciptakan, aku yang memanggil, dan engkau ini kepunyaanku. Bahkan dikatakan berharga di mataku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kepunyaanku berarti kita ini adalah milik Allah, miliknya, biji matanya, umat kesayangannya. Ada firman Tuhan juga yang mengatakan siapa yang mengusik, itu urusannya dengan Tuhan. Kita ada dalam perhatian penuh daripada Allah, dan kita ada di dalam pikiran Tuhan. Oleh karena itu begitu rupa Allah memprotek kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah ini adalah satu hal yang luar biasa? Allah memproteknya, kiri kanan atas bawah muka belakang kita diprotek, berarti kita aman di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu ada ayat di situ dikatakan jangan takut,
Tadi kita membaca, jangan takut. Tuhan tahu keterbatasan kita. Ya. Di dalam kehidupan kita yang kita hidupi ini, dunia memang mencekam, dunia menakutkan, saudaraku yang kekasih. Dan jalan kita tidak pernah mulus. Kita tahu, saudaraku yang kasih, dan itulah merupakan dinamika kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan, Dia memberikan jaminan buat saudara dan saya. Jangan takut. Pada waktu kita mengalami satu ketakutan yang mencekam di dalam kehidupan kita, dan kalau ada seseorang yang lalu mengatakan kepada kita, jangan takut, kita akan merasakan tenang dan aman. Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan, inilah aku, Tuhan, Bapa yang telah menjamin ya saudara dan saya dalam hidup kita. Oleh karena itu kita bersyukur karena Tuhan ada di dalam musim kehidupan kita. Di dalam suka dan duka, jangan takut, Tuhan itu selalu ada. Bahkan dikatakan di atas badai, Tuhan itu ada. Aku raja di atas segala raja. Firman Tuhan katakan, kalau kau menyeberang, tidak akan hanyut. Ini luar biasa. Dan sungai tidak akan menghanyutkan. Semua itu ada dalam kuasa Tuhan. Berjalan melalui api tidak akan menghanguskan. Bahkan ada banyak ayat yang mengatakan, tiang awan dan tiang apiku menaungi kamu. Pada waktu siang tiang awan, pada waktu malam tiang api menaungi kita. Betapa luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Aku adalah aku, yang tidak dapat dibandingkan dengan Allah yang lain. Saudaraku yang kasih, tanpa kita sadari dengan ayat ini Allah memperkenalkan diri. Aku adalah aku. Aku adalah Bapakmu. Aku menjamin kehidupanmu. Engkau jangan takut. Kiri kanan atas bawah muka belakang, Allah menjamin, Allah memprotek kita untuk kita selalu aman di dalam tangannya. Aku tidak pernah dusta. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku tidak pernah dusta. Apa yang kukatakan itu benar. Aku tidak pernah berbohong. Aku setia. Dan Tuhan buktikan kesetiaannya sampai detik ini. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu ayat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-18. Dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Saudaraku yang kasih, tidak ada. Tuhan katakan, aku adalah aku yang tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat disamakan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus dengan yang lain. Ini luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lain bagi kita selain kita mengenal dan memahami Tuhan dengan benar. Dan kita memiliki kekuatan yang luar biasa karena kita percaya penuh kepada Tuhan. Dia adalah jaminan di dalam penyertaan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih di dalam situasi dan kondisi saat ini yang kita lihat di tengah-tengah bangsa kita, bahkan dunia, Corona. Sudah kukasih dalam Tuhan Yesus, bagi orang yang mengenal kepada Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dan percaya memiliki Bapa yang luar biasa menjamin kehidupan kita, sebetulnya kita tidak perlu takut. Tapi kita juga jangan mencobai. Jangan takut. Ada banyak mereka yang meninggal, sudah kukasih karena ketakutan yang mencekam di dalam kehidupannya. Satu tanda mereka tidak percayanya kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang melindunginya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap pegang Tuhan. Kita tidak tahu untuk berapa lama keadaan ini, ya, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Itu bukan masalah buat kita. Itu ada bagian Tuhan. Semua sudah mengkasih kita merasakan. Untuk golongan besar, yang orang yang bekerja luar biasa, yang kaya raya, dan sekarang sudah kongkasi dalam keadaan yang terpuruk, yang luar biasa, ya. Kapan berakhir kita tidak tahu.
Kita tidak tahu. Tuhan punya waktu sendiri. Itu yang perlu kita tahu. Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan punya perhitungan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan di balik semua yang terjadi. Oleh karena itu, dari semuanya kita ambil hikmahnya, ya. Ambil hikmahnya. Apa yang Tuhan buat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu baik. Menurut Tuhan. Mungkin untuk kita tidak. Tapi kok begini Tuhan? Menurut Tuhan baik. Karena Allah punya rencana, Allah punya tujuan, Allah mendidik, Allah mengarahkan supaya semua kita percaya adanya Tuhan. Dan setiap pekerjaannya tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu gugat. Oleh karena itu kita hanya dapat berserah penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan perkenalkan dirinya, ini aku Tuhan. Yang akan menjaga, yang akan melindungi, yang akan memprotek siang dan malam. Dan Tuhan katakan jangan takut. Bukankah ini merupakan satu jaminan Allah di dalam penyertaan kehidupan kita ke depan. Satu hal yang perlu kita juga yakini, jaminan penyertaan Tuhan itu nyata bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, dapat dirasakan oleh orang-orang yang percaya. Dan saya percaya sekarang kita akan katakan bagi mereka yang percaya, benar Tuhan. Kalau hari ini, detik ini, kita ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bela kepada kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan saja kesehatan, tapi berkat-berkat juga mengalir dari berbagai tempat. Tuhan punya cara, 1001 cara bagaimana Allah memberkati. Luar biasa. Dan Tuhan pakai burung-burung gagak menjadi saluran berkat. Saudaraku yang kasih, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengalirkan berkat buat kita. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang membuat kita takut. Dan jangan pernah juga kita protes, ya. Jangan ada juga persungutan, ya. Mari kita akan pegang kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan kekuatan kita. Dan hanya firman Tuhan adalah Allah itu sendiri, ya. Dan Tuhan katakan, aku suka engkau mengenal aku, memahami aku secara benar. Kalau kita memahami dengan benar siapa Tuhan, kalau kita percaya dengan benar siapa Tuhan, dan kita mengenal bukan casingnya, tapi kita percaya dan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih, ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, dan itu memang harus terjadi, karena itu ada dalam rencana Tuhan. Biarkan Tuhan beracara. Tapi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut, karena kita ada di dalam genggaman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, percaya firman Tuhan dengan benar. Hidup di dalam kebenarannya. Dan firman itu akan melakukannya. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan, amin. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Bapak kita berjanji, sesekali aku tidak akan tinggalkan engkau. Sesekali aku tidak akan tinggalkan engkau. Penyertaan Tuhan akan ada. Bagaimana Tuhan berkata kepada Petrus, jangan engkau takut. Pada waktu itu mengandalkan kekuatannya. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, ini aku ada. Walaupun waktu itu mungkin ragu-ragu. Dia pikir mungkin hantu, saudaraku yang kasih. Tapi dia adalah Tuhan. Yang akhirnya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pembelaan Tuhan itu akan ada di dalam segala hal, di dalam situasi apapun, di dalam musim kehidupan kita, di dalam suka dan duka, Tuhan ada buat saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini bukan kita datang kepada Tuhan untuk berkatnya. Berkat itu tetap ada. Dan Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Coba lihat selama ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dari barat, utara, selatan. Tuhan kirim berkat buat kita. Sampai hari ini kita tidak kekurangan hal yang baik. Itu luar biasa, saudaraku yang kekasih. Ya, saya sebagai pendeta, ya, saudara kasih merasakan sungguh
Karena saya ingin merasakan dan hidup di dalam firman Allah ternyata benar. Saya tidak pernah berpikir, ya, saudara kasih, ada orang datang, ya dia katakan, aku hanya ingat Omah di dalam doa. Kemarin sudah kasih dari majelis gereja yang ada di GKI, dia katakan di dalam doaku, aku ingat Ibu Pendeta di tempat ini. Dan bahkan kalau diceritakan terlalu banyak sudah apa yang Tuhan kerjakan, pemeliharaan Tuhan. Itulah yang membuat saya secara pribadi pun tidak pernah takut bahwa Tuhan ada. Oleh karena itu, kenali Dia dengan benar. Dia adalah Bapa kita yang memprotek kita, ya, siang dan malam. Dan Tuhan memberkati, dan benar firman Tuhan yang dikatakan tadi, jaminan penyertaan Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau ada buat kami yang percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, dan kami mempersilahkan Tuhan bekerja menurut kehendak-Mu. Oleh karena itu kami yang percaya kepada Tuhan, kami tetap mau setia kepada-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi rema, nyata. Bapa dalam surga, kendati pun kami tidak tahu, ya Tuhan, corona kapan berakhir. Tapi kami percaya dan yakin tangan Tuhan merupakan jaminan yang pasti di dalam menyertai kehidupan kami dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa persembahan. Saya mengundang para jemaat untuk berdoa bersama. Untuk persembahan ini kami harapkan bisa ditransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan seberapapun persembahan itu kami terima, karena itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk khotbah yang telah diterang jelaskan oleh Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Baik itu persembahan persepuluhan, kolekte maupun ucapan syukur. Tuhan urapi tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dan berbalaslah berkat bagi mereka yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah minggu depan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sani. Diberkati Tuhan selalu dan tetap semangat. Untuk pelayanan minggu depan, yang akan melayani kita minggu depan adalah Ibu Saryana. Doa syafaat akan dilayani oleh Bapak Standis Runturambi. Doa persembahan oleh Bapak Samuel Kasiran. Dan tema mendapat kekuatan baru dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Untuk sementara ini ibadah di Gia Menpul akan tetap kami layani melalui online. Saya tahu saudara-saudara sekalian rindu untuk ibadah tatap muka. Tapi untuk sementara ini selama bulan Juli ini kita layani melalui online. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan di rumah saja. Terima kasih. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tidak akan pernah berhenti kami menaikkan syukur kepadamu Bapa Surgawi. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Bapa dalam surga, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir dengan luar biasa. Dan tiba saatnya kami akan masuk di dalam doa syafaat.
kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam situasi kondisi yang ada, kami tetap menyerahkan ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami doakan Bapak Presiden dan seluruh aparat negara, Engkau tetap ya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang sungguh daripada Tuhan untuk ya Tuhan memimpin bangsa kami di dalam situasi dan kondisi yang ada Tuhan. Biarlah ya Tuhan rakyat Indonesia tetap setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan Bapa dalam surga dan mengandalkan Tuhan sepenuh. Bapa dalam surga, doakan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Engkau ya Tuhan jamah dan tumpangkan tangan atas mereka. Tuhan, Kau akan memberkati, Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kecukupan buat mereka sehingga mereka tidak kekurangan hal yang baik. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah iman mereka makin diperkokoh di dalam Tuhan, meyakini bahwa Tuhan ada menyertai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Untuk Sani yang berhari ulang tahun hari ini, kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan. Kami tahu siapa kami yang dapat menambahkan usia 1 jengkal saja, kalau bukan karena Tuhan. Tumpangkan tangan dan berkati Bapa dalam surga, sehingga ya Tuhan Sani tetap setia dan sungguh kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Dan akhirnya ya Tuhan, kalau kami berpisah satu dengan yang lain, ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan Tuhan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan, bahkan pimpinan daripada Tuhan, kiranya menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Biarlah kita senantiasa kedapatan setiawan. Haleluya, amin.